Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rivaldi. Saya adalah seorang mahasiswa dari Universitas Terbuka UPBJJ Jambi. Di sini saya akan memerankan sebuah simulasi persidangan perdata atas kasus uang prestasi jual beli tanah dengan penggugat Tuan Andi dan kuasa hukum tergugat Tuan Budi. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rivaldi, selaku advokat yang bertindak sebagai kuasa hukum dari penggugat Tuan Andi dalam perkara perdata jual beli tanah. Hari ini saya akan menyampaikan gugatan atas perjanjian jual beli tanah antara klien saya dengan tergugat Tuan Budi. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan Yang Mulia. Baiklah, saya akan menyampaikan pokok gugatan hukum yang akan kami ajukan. Poin pertama, bahwa pada tanggal 15 Januari 2023, penggugat dan tergugat telah menandatangani perjanjian jual beli tanah seluas 1000 meter yang terletak di Kecamatan Cisarua, Bogor dengan harga 1 miliar rupiah. 2. Bahwa dalam perjanjian tersebut telah disepakati pembayaran yang dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama, Rp 300 juta rupiah yang telah dibayar saat penandatanganan. Kedua, 700 juta rupiah paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan, yaitu tanggal 15 April 2023. Poin ketiga, bahwa hingga 6 bulan setelah perjanjian, tergugat tidak melunasi pembayaran tahap kedua sebagaimana disepakati. Selanjutnya, poin keempat, bahwa penggugat telah mengirimkan 2 kali surat teguran atau somasi kepada tergugat, namun tidak ada tindakan. Kelima, bahwa perbuatan tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya merupakan wan prestasi sebagaimana diatur dalam pasal 1243 KUH Perdata. 6. Bahwa akibat perbuatan tersebut, penggugat atau tergugat mengalami kerugian material karena tanah tidak dapat dijual kepada pihak lain dan kehilangan kesempatan mendapatkan keuntungan. Berdasarkan dalil-dalil yang telah kami sampaikan di atas, maka kami mohon kepada Yang Mulia terhormat agar berkenan memutuskan mengenai poin primer. Yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan wan prestasi. 3. Menyatakan perjanjian jual beli tanah pada tanggal 15 Januari 2023 batal demi hukum. Keempat, menghukum tergugat untuk mengembalikan uang muka sebesar 300 juta rupiah kepada penggugat. Kelima, menghukum tergugat membayar ganti rugi sebesar 200 juta rupiah kepada pihak tergugat. 6. Menghukum tergugat untuk tetap membayar bunga sebesar 6% per tahun terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Ketujuh, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Atas gugatan-gugatan primer yang telah kami sampaikan, apabila majelis hakim berpendapat yang lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian gugatan ini kami sampaikan. Atas perhatian yang mulia, kami ucapkan terima kasih. Terima kasih Yang Mulia, kami dari pihak tergugat menyampaikan bahwa 1. Klien kami mengakui adanya perjanjian jual beli tanggal 15 Januari 2023. 2. Klien kami telah membayar uang muka sebesar 300 juta. 3. Namun keterlambatan pembayaran disebabkan oleh kendala administrasi perbankan yang di luar kendali kami. 4. Klien kami telah beritikat baik dengan telah berkomunikasi dan meminta waktu tambahan. Yang kelima, gugatan penggugat terlalu prematur karena seharusnya memberikan kesempatan lebih untuk penyelesaian secara kekeluargaan. Oleh karena itu, kami mohon gugatan ditolak atau setidaknya dikurangi nilai ganti ruginya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Menanggapi jawaban dari kuasa hukum tergugat, maka izinkanlah kami menyampaikan replik sebagai berikut. Pertama, mengenai alasan kendala administrasi perbankan. Yang Mulia, dalam hukum, perjanjian berlaku prinsip pacta sunt servanda,
sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Artinya, segala resiko termasuk kendala perbankan seharusnya sudah diperhitungkan oleh pihak tergugat sebelum menandatangani perjanjian. Kesulitan mendapatkan pinjaman bank adalah resiko pribadi tergugat yang tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan one prestasi. Hal ini bukan merupakan force majeure atau keadaan memaksa yang diatur dalam pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata. Kedua, mengenai itikat baik tergugat. Itikat baik bukan hanya soal komunikasi verbal, tetapi tentang pelaksanaan prestasi sesuai kesepakatan. Faktanya, batas waktu pembayaran ada 15 April 2023. Namun, hingga 15 Juli 2023 atau 3 bulan setelah jatuh tempo, tergugat tetap tidak ada merespon atau melaksanakan kewajibannya. Selanjutnya, penggugat telah memberikan kesempatan dengan mengirimkan 2 kali one prestasi atau 2 kali somasi, namun tidak ada tindakan nyata dari tergugat. Somasi merupakan peringatan formal yang memberikan kesempatan kepada debitur untuk memenuhi prestasinya. Setelah somasi diabaikan, maka terbukti tergugat telah melakukan one prestasi. Ketiga, mengenai klaim gugatan prematur. Yang Mulia, berdasarkan pasal 1243 KUH Perdata, penggantian biaya, rugi, dan bunga dapat dituntut apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Penggugat telah menunggu 6 bulan sejak penandatangan perjanjian dan telah memberikan somasi sebanyak 2 kali. Hal ini bukan prematur, tetapi langkah hukum yang tepat untuk melindungi hak penggugat. Keempat, mengenai kerugian penggugat. Yang Mulia, kerugian yang dialami penggugat sangat nyata. Penggugat kehilangan kesempatan menjual tanah kepada pembeli yang mampu membayar tunai. Selama 6 bulan, tanah tersebut terikat perjanjian dengan tergugat sehingga tidak dapat dijual. Penggugat kehilangan potensi keuntungan dari kenaikan harga tanah. Penggugat mengalami kerugian tenaga dan biaya. Yang Mulia, berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku, maka kami tetap pada pendirian kami bahwa tergugat telah melakukan one prestasi dan harus bertanggung jawab sesuai tuntutan dalam gugatan penggugat. Kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Ada Yang Mulia, kami dari pihak tergugat tetap pada pendirian bahwa klien kami memiliki itikat baik. Kami memohon keringanan karena klien kami masih berupaya untuk melunasi, hanya membutuhkan waktu tambahan. Kami juga keberatan dengan besaran ganti rugi yang kami nilai terlalu tinggi dan tidak didukung oleh bukti konkret. Demikian duplik kami. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya akan mengajukan bukti-bukti yang telah kami kumpulkan beberapa waktu lalu. Bukti pertama, perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023 telah ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas materai. Bukti kedua, pembayaran uang muka sebesar 300 juta rupiah telah ditransfer melalui bank. Kemudian yang ketiga, surat somasi pertama tanggal 20 April 2023 telah dilayangkan dan melalui pos tercatat. Kemudian keempat, surat somasi kedua tanggal 20 Mei 2023 telah dikirim juga melalui pos tercatat dan dengan tanda terima. Selanjutnya, bukti 5 adalah fotokopi sertifikat tanah objek sengketa yang masih atas nama penggugat. Kami juga menghadirkan penggugat sebagai saksi apabila diperlukan. Terima kasih, demikian Yang Mulia.